sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah kebanggaan dan sukacita hamba Tuhan, yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sebetulnya apa, saudara sekalian, yang menjadi kebanggaan dan sukacita seorang hamba Tuhan? Apakah fasilitas pelayanan yang memadai? Apakah gedung gereja dan aset yang dimiliki oleh gereja? Apakah banyaknya anggota jemaat yang beribadah setiap hari Minggu? Apakah suksesnya program gereja yang dibuat? Apakah adanya pujian, sanjungan, penghargaan dari orang lain? Saudara sekalian, pandangan tentang kebanggaan dan sukacita seorang hamba Tuhan memang menjadi satu kontroversi apabila hal itu dilihat dari kacamata duniawi.
Dunia selalu menyamakan dan melihat sukacita, kegembiraan, kesenangan, kepuasan selalu dinilai dengan materi atau hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi rasa bangga dan sukacita yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini sangat berbeda sekali dengan konsep dunia. Karena rasa bangga dan sukacita Rasul Paulus karena jemaat itu sendiri, seperti yang diungkapkan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara sekalian, jadi yang membuat bangga dan sukacita Paulus itu adalah jemaat Tesalonika. Saudara sekalian, ada 3 alasan yang mendasari rasa bangga dan sukacita Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Yang pertama, Paulus melihat jemaat Tesalonika jemaat yang bertumbuh sekalipun hidup di dalam penderitaan. Paulus melihat adanya pertumbuhan rohani. Jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja di hati mereka. Tidak hanya itu, mereka pun mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, bahkan rela menderita karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dapat mempertahankan iman, bahkan bertumbuh di masa yang sulit. Ini adalah suatu prestasi tersendiri. Dalam ayat ke-14 dikatakan mereka telah menjadi penurut jemaat Allah di Yudea. Kalau kita membaca 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya ke-6 juga dikatakan bahwa jemaat Tesalonika telah menjadi penurut Allah. Jadi secara harafiah, saudara sekalian, kata penurut ini mengandung pengertian yang luar biasa. Karena dari kata penurut tersirat arti bahwa mereka mengakui otoritas, peraturan, dan janji Allah. Tetapi juga menyiratkan pengertian mereka mau merendahkan diri, menundukkan diri, bersikap sebagai seorang hamba Allah. Dengan kata lain, mereka bukan hanya menerima firman Allah, tetapi mereka mau melaksanakan firman Allah dengan setia, karena mereka adalah hamba Tuhan. Saya rasa tidak berkelebihan jikalau Paulus menyatakan jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang perlu dibanggakan dan menjadi sukacita hidupnya. Itulah sebabnya juga yang membuat Paulus tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah, dikatakan dalam ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara sekalian, jemaat Tesalonika, mereka menerima firman Tuhan, mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang kedua, Paulus mengatakan mereka adalah kebanggaan dan sukacitanya. Karena apa? Karena Paulus melihat jemaat Tesalonika adalah jemaat yang setia di tengah-tengah penderitaan. Penderitaan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika bukan karena mereka kekurangan makan atau minum, karena pakaian, atau karena tidak adanya fasilitas lahiriah mereka. Mereka menderita karena penganiayaan, penindasan dari orang-orang yang membenci pengikut-pengikut Kristus. Merekalah adalah orang-orang yang mendapatkan cercaan, olokan, diskriminasi, ketidakadilan, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang menentang Kristus. Di dalam ayat ke-14 dikatakan mereka adalah teman sebangsa, orang-orang Yahudi yang menolak Mesias, yang juga telah menganiaya
Yesus Kristus dan juga para nabi dalam perjanjian lama. Karena pengelayan itu juga sudah sekalian terus dilakukan. Bahkan Paulus juga pernah mengalami hal seperti ini. Kalau kita membaca di dalam tulisan Rasul Paulus, sudah sekalian, dia waktu dalam perjalanan misinya, dia juga mendapat tantangan ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi Tesalonika. Karena Paulus berhasil mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi dan demikian juga kepada orang-orang Yahudi untuk percaya Tuhan. Hal ini membuat orang-orang Yahudi tidak bisa terima dan mereka mendesak Paulus sehingga akhirnya Paulus meninggalkan Tesalonika dan kemudian Paulus ke Berea. Jadi penganiayaan berat ini sudah sekalian tidak membuat umat atau jemaat Tesalonika menjadi luntur, tetapi sebaliknya mereka tetap setia kepada Tuhan. Paulus memuji pekerjaan iman mereka, Paulus memuji juga usaha kasih mereka, Paulus juga memuji akan ketekunan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu dinyatakan dalam pasal 1 ayat yang ketiga. Inilah merupakan kebanggaan Rasul Paulus karena melihat jemaat Tesalonika, jemaat yang begitu setia di tengah-tengah kesulitan. Mereka tetap bertumbuh, mereka tetap melaksanakan firman Tuhan, mereka tetap setia, tegar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, karena hubungan atau relasi Paulus dengan jemaat Tesalonika yang begitu akrab. Ini merupakan salah satu rahasia kebanggaan dan sukacita Paulus karena Paulus memiliki hubungan yang begitu dekat dengan jemaat Tesalonika. Selain dua kunjungan kepada jemaat Tesalonika yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada dua surat yang Paulus tujukan kepada jemaat ini. Yang pertama 1 Tesalonika dan yang kedua adalah 2 Tesalonika. Bahkan dapat dipastikan surat 1 Tesalonika yang ditulis sekitar tahun 51 Masehi merupakan surat pengembalaan yang pertama yang Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat. Tidak ada yang lebih indah dan menyenangkan selain adalah keakraban dan persahabatan yang terjalin mesra antara gembala dan jemaat. Pengalaman Paulus bersama dengan jemaat Tesalonika memberikan hasil yang sangat baik. Itu terciptanya relasi yang begitu akrab, sehati, sepikir dalam menanggung beban pelayanan bersama. Bahkan kedekatan hubungan ini membuat Paulus begitu berani juga secara terbuka tatkala mereka ada kelemahan. Paulus tidak segan-segan untuk menyatakan kesalahan mereka supaya mereka bertobat. Tatkala mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penganiayaan yang berat, Paulus juga memberikan penghiburan, kekuatan. Paulus memberikan dorongan. Semuanya itu didasarkan karena kasih Paulus kepada jemaat di Tesalonika, demikian juga sebaliknya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 17, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Jauh di mata tetapi dekat di hati, istilahnya seperti itu. Saudara sekalian, Paulus mengatakan kami sungguh-sungguh rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi kita melihat hubungannya begitu akrab sekali sampai ada kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dan berkumpul dengan mereka. Pengalaman kedekatan itulah yang membuat Paulus mengatakan sekalipun kami jauh tetapi kami dekat di hati. Memang sedikit agak puitis, tapi bahasa itulah yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bagaimana relasinya yang begitu dekat, begitu akrab, dan inilah merupakan satu rahasia sukacita dan kebanggaan Paulus terhadap jemaat itu. Ada beberapa hal yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, ada kebanggaan dan sukacita tersendiri bagi seorang hamba Tuhan tatkala melihat jemaat yang dilayani adalah bertumbuh dalam kehidupan rohani. Namun sebaliknya adalah kesedihan yang mendalam bagi seorang hamba Tuhan kalau jemaat yang dilayani tidak bertumbuh dan tidak taat kepada Allah.
Bagi seorang hamba Tuhan, saudara sekalian, ada sukacita dan kebanggaan tersendiri tatkala pelayanannya dia melihat hasil-hasil atau buah-buah pelayanan. Yang kedua, situasi dan kondisi yang sulit bukan alasan untuk kita tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani. Jemaat Tesalonika sekalipun hidup dalam situasi yang sulit, tetapi mereka tetap memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk mereka mengalami pengenalan kepada Tuhan. Dan mereka boleh memiliki pertumbuhan yang sejati. Seharusnya, saudara sekalian, situasi yang sulit bagaimanapun dalam situasi pandemi ini tidak menjadi alasan bagi kita juga untuk tidak bisa bertumbuh. Ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita juga untuk bersama-sama, sekalipun sulit di masa pandemi ini, tetapi pertumbuhan harus menjadi milik kita, sehingga kita dapat hidup mengenal Tuhan dengan lebih baik, bersekutu dengan lebih baik. Bahkan di tengah situasi yang sulit ini pun kita tetap bisa berbuat bagi Tuhan, bagi orang lain, bagi sesama kita. Hal yang ketiga, situasi yang sulit tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bisa menjalin relasi dengan orang lain. Karena membangun relasi dengan orang lain merupakan hal yang penting. Relasi yang didasarkan oleh kasih Allah, relasi dari hati ke hati yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja kita tetap bisa menjalin komunikasi yang baik. Hari ini kita melihat kemajuan teknologi luar biasa, saudara sekalian. Kita bisa memakai sarana-sarana teknologi yang ada untuk menyapa, untuk mendorong, untuk menguatkan, untuk bersekutu, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh sekalipun sulit bagi kita hari ini untuk kita mengalami perjumpaan secara tatap muka, tetapi Tuhan memberikan kita sarana yang lain untuk kita tetap bisa menjalin relasi. Seperti Paulus mengatakan, sekalipun kita jauh tetapi kita dekat di hati. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita lagi untuk kita tetap boleh berkarya bagi Tuhan, dimulai dari pertumbuhan rohani kita. Kita menghidupi firman Tuhan dan kita menjalin relasi dengan orang lain dengan indah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami akan tulisan Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Ada rasa puas dan sukacita Paulus terhadap jemaat ini, karena jemaat ini jemaat yang menghidupi firman-Mu, menerima firman-Mu, bahkan bertumbuh lewat firman-Mu. Dan mereka tetap setia, sekalipun mengalami kesulitan-kesulitan, mereka tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan teladan jemaat Tesalonika dan juga kehidupan Rasul Paulus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami ingin melakukan sesuatu yang berarti di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun, kami tetap berbuat bagi Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari bukan sekedar kami dengar, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, malam hari ini kami mau berdoa untuk kesehatan kami, baik anggota jemaat maupun simpatisan. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong supaya senantiasa kami diberkati dengan tubuh yang sehat. Dijauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan tolong supaya kami senantiasa memiliki pertumbuhan rohani yang baik, semakin mengenal Tuhan. Sekalipun kami mengalami keterbatasan dalam hal beribadah kepadamu, tapi biarlah hati beribadah kepada Tuhan tetap Tuhan peliharakan. Kami tak lupa juga mendoakan anggota jemaat dan simpatisan yang sedang dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan melawat, menguatkan, menghibur, dan Tuhan memberikan kesembuhan.
anggota jemaat dan simpatisan yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, yang kekurangan. Kami juga mohon Tuhan yang boleh membuka jalan, yang sedang mencari pekerjaan karena di PHK atau sedang merintis usaha, biarlah Tuhan juga boleh menolong. Bapa di surga, terima kasih. Atau anggota jemaat kami yang juga sedang mengalami ketidakharmonisan dalam hidup rumah tangga. Kami mohon Bapa, biarlah kasih yang mula-mula yang pernah ada dalam diri mereka, Tuhan kobarkan lagi agar mereka juga kembali untuk memiliki kasih di dalam pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang belajar lewat online, baiknya sekolah maupun yang kuliah. Tuhan memberkati, berikan kemampuan untuk boleh menyerap pelajaran dengan baik, sehingga sekalipun dalam kondisi belajar lewat online, tetapi mereka boleh belajar dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi kualitas pelajaran mereka. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong. Berkati pemerintah kami, pemerintahan Presiden Jokowi. Tuhan memberikan hikmat bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan. Tuhan tolong juga agar sungguh mereka diberkati oleh Tuhan saja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Sekalipun kami tahu Tuhan begitu banyak rongrongan untuk menjatuhkan mereka, tapi biarlah Tuhan yang berdaulat, yang boleh menjaga dan melindungi mereka. Tuhan juga memulihkan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga menolong negara kami juga dari kesulitan ekonomi selama ini. Tuhan juga boleh memberkati keamanan negara kami. Kami menyerahkan juga istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak dan besok dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berdoa, menyerahkan semuanya, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Ciao. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti